Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, kembali lagi dengan kakak di Lisvita Channel. Nah, pada video kali ini kakak akan melanjutkan itu tentang materi pembelajaran biologi bagi adik-adik yang sudah duduk di bangku kelas 11 SMA. Nah, pada video kali ini kita sudah masuk kepada bab baru, itu tentang sistem gerak pada manusia. Pada sistem gerak manusia itu ada 4 poin besar yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada rangka, yang kedua ada otot, yang ketiga ada sendi, dan yang keempat itu ada kelainan-kelainan yang terjadi pada sistem gerak pada manusia. Namun pada video kali ini kakak hanya akan membahas tentang rangka terlebih dahulu. Nah, langsung saja kita lihat untuk materi-materi atau materi yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, untuk video kali ini kan kita khusus untuk membahas rangka terlebih dahulu. Ada 4 poin besar yang akan kita bahas. Yang pertama itu bicara fungsi dari rangka, yang kedua ada macam-macam tulang, yang ketiga itu ada tulang penyusun rangka, dan yang keempat itu ada proses osifikasi atau proses penulangan. Nah, baiklah, langsung saja kita masuk ke materi. Sebelum kita masuk ke materi pertama, adik-adik harus mendudukan konsep terlebih dahulu, perbedaan antara rangka dengan tulang. Nah, jadi di sini harus duduk konsepnya terlebih dahulu. Rangka ini merupakan keseluruhan tulang yang menyusun tubuh manusia. Jadi di sini keseluruhan tulang itu nanti akan dihubungkan oleh persendian. Nah, itulah yang disebut dengan rangka. Kalau tulang itu merupakan bagian yang menyusun dari rangka itu sendiri. Dengan kata lain, jika dia hanya satu buah saja, misalkan tulang lengan, itu kan kakak hanya sebutkan lengan, bagian lengan saja, itu baru bisa kita katakan sebagai tulang, bukan sebagai rangka. Nah, jadi kalau dia hanya satu buah saja, itu disebut dengan tulang. Tapi kalau dia saling berhubungan dari bagian tulang tengkorak sampai ke bagian tulang anggota gerak paling bawah dan dihubungkan oleh persendian, nah itulah yang kita sebut dengan rangka. Nah, setelah konsep ini adik-adik pahami, sekarang kita masuk ke poin yang pertama, yaitu bicara tentang fungsi dari rangka. Nah, jadi di sini di dalam rangka itu nanti kita akan membahas tulang-tulang juga ya adik-adik. Nah, untuk poin yang pertama ini kita lihat dulu fungsi dari rangka secara umum itu untuk apa saja. Oke, untuk fungsi yang pertama, dan ini yang paling penting, fungsi rangka yang pertama itu berperan sebagai alat gerak pasif. Nah, jadi di sini peranan atau fungsi yang paling penting itu adalah rangka dia berperan sebagai alat gerak pasif. Jadi, kalau hanya rangka saja yang ada pada tubuh kita, itu tidak mungkin tubuh kita akan mampu melakukan pergerakan yang bebas ya. Nah, jadi nanti ada yang disebut dengan alat gerak pasif, ada yang disebut dengan alat gerak aktif. Kemudian yang kedua, rangka itu juga berfungsi untuk menopang tubuh kita. Nah, jadi fungsi rangka yang kedua itu untuk menopang tubuh. Selain menopang tubuh, rangka juga berfungsi untuk memberi bentuk pada tubuh. Nah, memberi bentuk pada tubuh kita. Nah, coba adik-adik bayangkan kalau pada tubuh kita itu tidak ada rangka. Nah, itu jelas saja tubuh kita tidak berbentuk ya. Kemudian yang keempat, rangka juga berfungsi untuk melindungi organ-organ yang ada di sebelah dalam. Melindungi organ-organ dalam. Nah, itu fungsi rangka. Kemudian berikutnya, rangka juga berfungsi sebagai tempat melekatnya otot. Tempat melekatnya otot. Dan yang terakhir, fungsi dari rangka itu adalah tempat pembentukan sel-sel darah. Nah, tempat pembentukan sel-sel darah. Lebih tepatnya, pembentukan sel darah itu terjadi pada bagian sumsum tulang belakang. Nah, jadi nanti adik-adik kita akan membahas struktur tulang-tulang apa saja yang menyusun bagian rangka manusia. Nah, dari 6 fungsi rangka ini yang sangat sering sekali keluar pada soal ujian itu adalah fungsi rangka sebagai alat gerak pasif. Nah, itu untuk poin yang pertama. Nah, sekarang kita lanjut untuk poin yang kedua ya. Poin yang kedua itu kita membahas tentang macam-macam tulang. Nah, tadi kan tulang ini dia merupakan bagian
penyusun dari rangka. Nah, sekarang kita lihat tulang itu sebenarnya berapa macam jenisnya pada tubuh kita. Nah, jadi di sini kalau kita bicara macam-macam tulang, ini ada pengelompokannya secara garis besar itu ada 3. Nah, kita lihat untuk pengelompokan yang pertama. Pengelompokan tulang yang pertama itu berdasarkan bentuknya. Nah, berdasarkan bentuknya itu tulang kita bagi menjadi 3. Nah, jadi berdasarkan bentuknya tulang kita bagi menjadi 3. Ada yang pertama itu kita sebut dengan tulang pipa. Yang pertama itu ada tulang pipa. Yang kedua itu ada namanya tulang pipih. Yang ketiga itu ada namanya tulang pendek. Nah, sesuai dengan namanya. Nah, ini kan katanya tadi pengelompokan berdasarkan bentuk. Yang mana yang disebut dengan tulang pipa? Nah, tulang pipa ini bentuknya itu betul-betul seperti pipa. Mana saja sih pada tubuh kita yang bentuknya itu seperti tulang pipa? Itu untuk contohnya misalnya adalah bagian tulang paha. Nah, ini bentuknya seperti pipa. Kemudian ada tulang lengan, ada lengan atas, ada lengan bawah. Kemudian ada yang disebut dengan tulang selangka. Nah, ini masih banyak contoh lainnya ya. Nah, jadi ini beberapa contoh tulang yang termasuk pada contoh dari tulang pipa. Kemudian yang kedua itu ada tulang pipih. Sesuai dengan namanya pipih, berarti bentuknya itu tipis, strukturnya itu tipis. Contohnya yang mana? Tulang-tulang yang menyusun bagian tengkorak manusia. Nah, seluruh tulang yang ada pada tengkorak manusia itu dikategorikan tulang pipih. Kemudian ada namanya tulang belikat. Nah, ini juga merupakan contoh dari tulang pipih. Dan yang ketiga itu ada namanya tulang pendek. Sesuai dengan namanya berarti strukturnya di sini pendek. Contohnya di sini adalah ruas tulang belakang. Ada ruas tulang belakang. Pokoknya kalau yang ada ruas-ruas berarti dia merupakan contoh dari tulang pendek. Selain ruas tulang belakang juga ada misalnya ruas jari, bisa jari tangan, jari kaki, bisa juga ruas telapak tangan, telapak kaki, ruas pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Nah, inilah pengelompokan kita yang pertama. Nah, selanjutnya kita lihat untuk pengelompokan tulang berdasarkan penyusunnya. Nah, berdasarkan penyusunnya, tulang ini kita bagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan tulang rawan, ada juga yang disebut dengan tulang keras. Tulang rawan ini disebut juga dengan, kalau bahasa Latinnya itu adalah cartilago. Sedangkan untuk bagian tulang keras, sebagian buku ada yang bilang atau disebut juga dengan tulang sejati, itu boleh. Kalau dalam bahasa Latin ini kita sebut dengan istilah osteon. Biasanya kita singkat dengan OST. Nah, terlebih dahulu kita lihat untuk bagian tulang rawan. Nah, untuk tulang rawan ini sendiri dia terbagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan tulang rawan hialin, fibrosa, dan elastis. Yang membedakannya apa? Kalau dia tulang rawan hialin, ini strukturnya lebih sedikit kuat dibandingkan yang 2 lagi. Kalau fibrosa ini tidak terlalu kuat, sedangkan yang paling rapuh di antara tulang rawan yang 3 ini adalah bagian elastis. Ini yang paling rapuh. Jadi di sini meskipun tulang rawan itu dia terbagi menjadi 3 dan sifatnya sebenarnya mudah patah atau rapuh, ternyata dia juga ada tingkatannya. Nah, jadi dari 3 tingkatan ini yang paling kuat itu adalah tulang rawan hialin, dan yang paling lemah atau paling rapuh itu adalah tulang rawan elastis. Jika kita lihat penyebabnya atau contoh-contohnya, kalau dari segi penyebab ya, apa yang menyebabkan mereka ini rapuh ketiga-tiga tulang rawan ini? Karena di sini dia tidak terlalu banyak zat-zat kolagen dan zat kapurnya, sehingga dia bersifat rapuh atau mudah patah. Nah, untuk contohnya, kalau dia tulang rawan hialin, ini contohnya pada bagian trakea atau pada saluran pernafasan manusia. Kalau dia tulang rawan fibrosa, ini contohnya pada ruas-ruas tulang belakang. Ini contohnya pada ruas-ruas tulang belakang. Sedangkan untuk bagian tulang rawan elastis, ini contohnya adalah pada bagian daun telinga. Nah, daun telinga ini kan sangat elastis sekali. Misalnya adik-adik itu melipat bagian daun telinganya, saat dilepaskan dia akan kembali ke
bentuk semula. Nah, itu disebut juga dengan tulang rawan elastis. Selanjutnya itu kita masuk kepada tulang keras atau tulang sejati atau boleh juga kita sebut dengan osteon. Nah, jadi osteon di sini dia terbagi menjadi dua. Ada yang kita sebut dengan istilah osteosit, ada yang disebut dengan matriks. Matriks di sini maksudnya adalah zat-zat yang ada di dalam tulang atau zat penyusun tulang itu sendiri. Nah, apa zat yang ada atau menyusun bagian tulang? Nah, ini ada dua. Ada yang disebut dengan istilah kolagen. Yang pertama itu ada yang kita sebut dengan kolagen. Yang kedua itu ada zat besi atau biasanya kalau dalam kimia itu kita lambangkan dengan Fe. Nah, jadi di sini karena pada tulangnya atau matriks tulangnya itu tersusun oleh kolagen dan zat besi, inilah yang menyebabkan tulang ini bersifat keras atau sejati atau tidak mudah patah. Nah, inilah pembagian tulang berdasarkan penyusunnya. Nah, yang terakhir itu ada pengelompokan tulang berdasarkan matriksnya atau zat penyusunnya. Nah, itu ada dua. Ada yang kita sebut dengan tulang kompak, ada yang kita sebut dengan tulang spons. Nah, ini perbedaannya apa? Kalau dia tulang kompak. Nah, tulang kompak kenapa disebut kompak? Karena dia itu strukturnya sangat rapat. Nah, jadi di sini disebut kompak karena struktur tulangnya itu sangat rapat. Nah, biasanya tulang kompak itu terdapat pada tulang-tulang pipa. Jadi di sini contohnya adalah tulang-tulang pipa. Sedangkan yang kedua itu ada namanya tulang spons. Nah, adik-adik kan punya spons di rumah. Coba dilihat untuk spons itu kan dari segi struktur dia berongga ya. Nah, jadi di sini strukturnya itu tidak rapat atau dia berongga. Nah, jadi di sini mana sih yang termasuk pada contoh tulang spons? Itu ada yang disebut dengan tulang pendek. Nah, jadi di sini dari segi contoh yang termasuk pada tulang spons itu adalah tulang-tulang pendek. Nah, inilah pengelompokan tulang berdasarkan matriksnya. Kemudian sebelum kita lanjut ke poin berikutnya, di sini kita lihat dulu untuk struktur dari tulang pipa. Nah, kenapa kakak menampilkan atau memperjelas lagi untuk struktur tulang pipa? Karena ini sangat sering sekali keluar pada soal-soal UTBK. Nah, di sini kakak sudah tampilkan gambarnya, di mana struktur tulang pipa itu terdiri atas bagian epifisis, kemudian ada diafisis, kemudian ada juga yang disebut dengan cakra epifisis. Kemudian ada tulang spons, itu bisa dilihat dari bentuknya yang berongga. Kemudian pada bagian batang atau pada bagian diafisis dari tulang tadi, itu terdapat yang kita sebut dengan rongga meduter, di mana pada rongga meduter ini terdapat bagian sumsum tulang. Jika adik-adik pernah mengkonsumsi atau memakan bagian tulang paha ayam, nah pada bagian tulang pipanya atau tulang panjangnya itu saat adik-adik patahkan, bagian dalamnya itu kan ada isi. Nah, itulah yang kita sebut dengan bagian sumsum tulang, yang mana sumsum tulang itu terdapat pada bagian rongga meduter. Kemudian ada juga yang di sini juga ada terdiri atas bagian endosteum, kemudian ada juga yang kita sebut dengan bagian metafisis, dan yang terakhir itu ada bagian periosteum, di mana periosteum ini merupakan bagian tulang terluar yang memberi warna pada tulang itu sendiri. Kemudian paling bawah itu ada artikulasi. Artikulasi itu maksudnya adalah hubungan antara dua tulang atau biasanya kita kenal juga dengan istilah persendian. Nah, sekarang kita masuk untuk poin yang ketiga, yaitu tulang-tulang yang menyusun bagian rangka manusia. Nah, jadi di sini tulang yang menyusun rangka manusia itu secara umum terbagi menjadi dua. Ada yang kita sebut dengan rangka aksial, ada yang kita sebut dengan rangka apendikular. Di mana rangka aksial itu merupakan bagian rangka yang berfungsi untuk menjaga postur tubuh itu agar tetap tegak. Nah, siapa saja yang masuk pada rangka aksial itu ada bagian tulang-tulang tengkorak, kemudian ada tulang dada, tulang rusuk, kemudian ada bagian ruas-ruas tulang belakang. Nah, kemudian kalau untuk rangka apendikular itu adalah rangka yang berperan untuk alat gerak. Nah, itu terbagi menjadi ada bagian tulang gelang bahu, tulang gelang panggul, tulang anggota gerak atas, dan tulang anggota gerak bawah.
Nah, di sini kakak akan mengelompokkan tulang itu pada tubuh manusia menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama kita lihat dulu untuk bagian kepala saja. Nah, yang menyusun bagian kepala itu disebut juga dengan tulang-tulang penyusun bagian tengkorak. Nah, tulang-tulang yang menyusun bagian tengkorak. Nah, di sini kakak sudah sajikan gambar. Nah, dari gambar itu bisa Adik perhatikan tulang apa saja yang menyusun bagian tengkorak. Oke, kita lihat untuk yang pertama, itu ada 1 buah tulang dahi. Nah, itu kita sebut kalau dalam bahasa Latin itu ada os frontal. Nah, jadi di sini ada os frontal. Di mana tadi kakak sudah jelaskan kalau ada kata OST atau os itu menandakan dia adalah osteon atau tulang keras atau tulang sejati. Artinya di sini tulangnya itu banyak mengandung kolagen dan zat besi sehingga dia bersifat keras atau tidak mudah patah. Kemudian yang kedua itu ada tulang baji. Di sini ada 2 buah tulang baji itu di bagian sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau dari bahasa Latinnya itu adalah os sphenoid. Nah, ini ada os sphenoid. Kemudian yang ketiga itu ada 2 tulang tapis, juga ada 2 buah sebelah kiri dan kanan. Itu ada bahasa Latinnya os ethmoid. Selanjutnya ada 2 buah tulang air mata. Nah, tulang air mata itu kita sebut juga dengan lacrima. Os lacrima. Kemudian ada 2 tulang hidung. Ini disebut juga dengan os nasal. Berikutnya itu ada 2 buah tulang pipi, bagian sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, bahasa Latinnya itu kita sebut juga dengan os zygomaticum. Berikutnya itu ada 2 buah tulang rahang atas. Ini kita sebut juga dengan, kalau bagian tulang rahang atas itu kita sebut dengan maxilla, os maxilla. Sedangkan bagian tulang rahang bawah itu jumlahnya juga ada 2 sebelah kiri dan kanan. Ini disebut dengan os mandibula. Kemudian ada 1 buah tulang lidah. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kan katanya lidah tidak bertulang. Itu hanya merupakan sebuah ungkapan saja. Nah, kalau pada kenyataannya lidah itu dia memiliki tulang yang terdiri atas tulang-tulang rawan, di mana 1 buah tulang lidah ini disebut juga dalam bahasa Latin yaitu tulang vomer. Kemudian ada 1 buah tulang kepala belakang, itu disebut juga dengan occipital atau os occipital. Ini merupakan 1 buah bagian occipital ya. Occipital ini adalah bagian tulang kepala belakang. Kemudian ada 2 buah tulang pelipis, ini disebut juga dengan temporal. Ini tulang temporal. Kemudian berikutnya ada bagian 2 buah tulang ubun-ubun. Ini disebut juga dengan os parietal. Ini adalah os parietal. Dan yang terakhir itu ada yang kita sebut dengan tulang langit-langit atau yang kita sebut juga dengan dalam bahasa Latin yaitu os palatum. Nah, inilah tulang-tulang yang menyusun bagian tengkorak manusia, di mana keseluruhan tulang-tulang ini dia berfungsi untuk melindungi bagian vital yaitu bagian otak. Sekarang kita masuk untuk bagian yang kedua yaitu tulang yang menyusun bagian tubuh atau bagian badan manusia. Itu ada 5. Yang pertama itu ada yang disebut dengan bagian tulang belang bahu, di mana bagian tulang belang bahu itu terdiri atas 2 tulang. Yang pertama itu ada 2 buah tulang selangka. Tulang selangka itu adalah struktur tulang yang berbentuk seperti tulang pipa, letaknya itu di bagian depan ya. Di mana untuk bagian tulang selangka ini bahasa Latinnya itu adalah clavicula. Nah, jadi di sini dia juga tersusun oleh bagian tulang keras, sehingga harus kita tambahkan dengan istilah osteon depannya yaitu osteon clavicula. Sedangkan untuk bagian yang kedua itu ada tulang belikat. Ini letaknya di bagian belakang, terletak di bagian kiri kanan dari ruas tulang belakang, dan dia merupakan contoh dari tulang pipi. Nah, untuk bahasa Latinnya ini adalah osteon scapicula. Jadi ada scapicula, ada clavicula. Kemudian yang kedua itu ada yang disebut dengan bagian tulang badan. Nah, untuk bagian tulang badan, untuk menghafalnya ini gampang saja karena jumlahnya semuanya cuma 1. Yang pertama itu ada yang kita sebut dengan bagian tulang hulu. Tulang hulu ini bahasa
dengan istilah manubrium sterni. Manubrium sterni. Kemudian bagian yang kedua itu ada bagian tulang dada atau sebagian sumber ada juga yang menyatakan itu adalah tulang badan. Itu disebut juga dengan bagian corpus sterni. Nah, ini bahasa Latinnya adalah corpus sterni. Sedangkan yang ketiga itu ada yang kita sebut dengan tulang taju pedang. Kenapa disebut dengan tulang taju pedang? Itu karena bentuk strukturnya itu bagian ujungnya itu lancip berbentuk seperti bagian ujung pedang. Itu bisa dilihat dari gambar yang sudah kakak sajikan. Nah, untuk bahasa Latinnya di sini adalah processus siphoideus. Nah, processus siphoideus. Nah, berikutnya itu ada tulang rusuk atau biasanya dalam bahasa sehari-hari kita sebutnya juga tulang iga. Nah, di sini untuk jumlahnya itu ada 7 pasang rusuk sejati atau biasanya kalau tulang rusuk saja, tulang rusuk atau tulang iga, ini bahasa Latinnya adalah costa. Nah, kalau dia rusuk sejati berarti ini adalah costa vera. Nah, itu jumlahnya ada 7 pasang. Kemudian ada 3 pasang rusuk palsu. Ini disebut juga dengan costa spuria. Dan berikutnya ada 2 pasang rusuk melayang atau kita sebut juga dengan istilah costa fluctuantes. Nah, di sini kalau kita lihat dari gambar untuk rusuk melayang ini sangat terlihat jelas ya, karena dia hanya menempel pada ruas tulang belakang saja. Yang susah untuk dilihat atau diperhatikan itu adalah membedakan mana yang rusuk sejati, mana yang rusuk palsu. Nah, di sini silakan adik-adik lihat dari gambar yang sudah kakak sajikan, di mana kalau bagian rusuk sejati atau costa vera, bagian belakangnya itu menyatu kepada ruas-ruas tulang belakang, sedangkan bagian depannya itu menyatu ke bagian tulang badan. Sedangkan untuk tulang rusuk palsu atau costa spuria, bagian belakangnya itu tetap menempel pada ruas-ruas tulang belakang, sedangkan bagian depannya itu dia menumpang kepada rusuk sejati atau costa vera. Nah, jadi yang bagian costa vera dan costa spuria ini sangat sering muncul pada soal-soal ujian, baik itu soal ulangan biasa, soal UN ataupun soal-soal UTBK. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian tulang-tulang yang menyusun bagian panggul. Nah, tulang yang menyusun bagian panggul ini ada 3 macam, ada tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Masing-masing ini jumlahnya ada 2 tulang, terletak bagian sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau dia tulang usus, ini bahasa lainnya adalah tulang ilium. Nah, di sini dia juga masih tersusun atas tulang keras sehingga tetap kita tambahkan osteon. Nah, osteon ilium. Kemudian kalau tulang duduk ini adalah ischium. Ischium bahasa Latinnya. Kemudian untuk tulang kemaluan ini kita sebut juga dengan tulang pubis. Nah, ini kita sebut juga dengan tulang pubis. Nah, yang terakhir untuk yang menyusun bagian badan itu adalah ruas-ruas tulang belakang. Nah, jadi di sini kalau kita urutkan dari atas ke bawah itu paling atas ada tulang leher. Itu banyaknya ada sebanyak 7 ruas. Jadi di sini ada 7 ruas tulang leher. Kalau tulang belakang saja, ruas tulang belakang saja, ini kita sebut dalam bahasa Latin itu vertebra. Nah, ini adalah vertebra. Nah, ini adik-adik juga sudah pernah membahas di pelajaran kelas 10 di mana Kingdom Animalia itu filmnya terbagi menjadi 2 berdasarkan ada atau tidaknya struktur tulang belakang. Jadi kalau tulang belakang saja itu kita sebut dengan istilah vertebra. Jadi kalau ruas tulang belakang yang pertama itu kan ada tulang leher, vertebranya di sini kakak singkat dengan huruf V saja. Ini adalah V cervical. Cervical, vertebra cervical ya. Untuk bahasa Latin dari ruas tulang leher. Kemudian ada 12 ruas tulang punggung. Ini disebut juga dengan vertebra thoracalis. Vertebra thoracalis. Berikutnya ada 5 ruas tulang pinggang atau kita sebut juga dengan vertebra lumbal. Vertebra lumbal. Kemudian ada 5 ruas tulang kelangkang disebut juga dengan sacrum atau vertebra sacrum. Dan yang terakhir itu ada 4 ruas tulang ekor, kita sebut juga dengan vertebra coccygeus. Ini adalah vertebra
coccygeus. Nah, inilah tulang-tulang yang menyusun bagian badan manusia. Jadi di sini dia secara umum terbagi menjadi 5 ya. Ada tulang belang bahu, tulang badan, tulang rusuk atau tulang iga, kemudian ada tulang belang panggul, dan yang terakhir itu ada ruas-ruas tulang belakang. Berikutnya kita masuk untuk tulang-tulang yang menyusun bagian anggota gerak. Nah, ini disebut juga tadi dengan istilah rangka apendikular ya. Nah, untuk penyusun anggota gerak kita mulai dulu untuk bagian anggota gerak atas atau bagian lengan ya. Bagian lengan atau bagian tangan. Di mana tulang-tulang yang menyusun bagian anggota gerak atas, yang pertama itu ada 2 tulang lengan atas. 2 tulang lengan atas itu kita istilahkan juga dengan bahasa latinnya yaitu humerus. Kemudian yang kedua ada 2 tulang pengumpil. Yang mana yang tulang pengumpil? Tulang pengumpil itu adalah tulang yang sejajar dengan ibu jari. Karena ibu jari tangan kita ada 2, berarti jumlah tulangnya itu ada 2. Nah, tulang pengumpil disebut juga dengan radius. Nah, jadi dia sejajar dengan bagian ibu jari. Kemudian ada 2 tulang hasta. Tulang hasta ini dia sejajar dengan kelingking, jumlahnya berarti ada 1 di kanan, 1 di kiri. Bahasa latinnya ini adalah ulna. Berikutnya itu ada ruas pergelangan tangan. Di sini kakak bikinnya 2 kali 7. Kenapa tidak langsung 14? Nah, maksudnya ada 2 kali 7 ini adalah untuk satu ruasnya, satu tangan kita ya, satu tangan kita bagian sebelah kanan itu terdiri atas 7 ruas tulang pergelangan tangan. Karena bagian pergelangan tangan kita ada 2, makanya di sini dia dikali 2. Jadi tidak boleh langsung berupa hasil ya. Jadi di sini 2 buah pergelangan tangan, untuk masing-masing pergelangan itu jumlahnya ada 7 ruas tulang. Nah, jadi di sini untuk ruas pergelangan tangan itu bahasa latinnya adalah carpal. Nah, begitu juga dengan bagian telapak tangan. Telapak tangan kita kan ada 2, sebelah kiri dan sebelah kanan. Untuk satu telapak tangan itu ada 5 ruas, Nah, jadi untuk ruas telapak tangan itu kita sebut juga bahasa latinnya adalah metacarpal, dan yang terakhir itu ada ruas-ruas jari tangan. Nah, ruas jari tangan untuk satu buah tangan kita, misalnya sebelah kanan aja itu terdiri atas 14 ruas. Berarti karena tangan ada 2, itu berarti 2 kali 14 ruas jari tangan. Bahasa latinnya itu adalah phalanges. Nah, ini dia. Nah, jadi ini dapat adik-adik perhatikan dari gambar yang sudah kakak sajikan. Nah, berikutnya itu kita masuk ke bagian tulang-tulang yang menyusun bagian anggota gerak bawah, atau biasanya kita sebut juga dengan bagian tungkai atau bagian kaki. Nah, di mana tulang-tulang yang menyusun bagian anggota gerak bawah, yang pertama itu ada yang disebut dengan tulang paha. Tulang paha itu ada 2, ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, bahasa latinnya itu kita sebut juga dengan tulang femur. Kemudian yang kedua itu ada 2 buah tulang tempurung lutut. Ini kita sebut juga dengan bagian patella. Berikutnya itu ada tulang kering sebanyak 2 buah, sebelah kiri dan sebelah kanan. Itu disebut juga dengan tulang tibia. Nah, tulang tibia ini dia merupakan struktur dari tulang pipa ya, dimana untuk tulang tibia ini sangat sering sekali keluar pada soal-soal UTBK. Nah, jadi yang dikeluarkan itu memang berupa bahasa Latin. Nanti adik-adik diminta untuk menentukan bagian-bagian dari struktur tulang penampang tulang pipa tersebut. Nah, kemudian ada 2 buah tulang betis. Tulang betis itu kita sebut juga dengan fibula. Kemudian ada pergelangan tangan, pergelangan kaki ya. Kalau pergelangan tangan tadi kan jumlahnya 2 kali 7, kalau di pergelangan kaki itu jumlahnya 2 kali 8. Berarti bertambah di sini 1. Apa penambahannya? Yaitu bagian mata kaki. Nah, jadi untuk satu pergelangan kaki jumlahnya ada 8 ruas tulang. Karena kaki ada 2, berarti 2 kali 8 ruas tulang pergelangan kaki. Nah, bahasa lain atau bahasa Latin dari pergelangan kaki itu kita sebut dengan tarsal. Kemudian ada 2 kali 5 tulang telapak kaki, itu kita sebut juga dengan metatarsal. Dan yang terakhir itu ada 2 kali 14 tulang jari-jari kaki, kita sebut juga dengan phalanges. Nah, inilah tulang-tulang yang menyusun bagian anggota gerak atau kita sebut juga dengan rangka apendikular.
Nah, terakhir kita masuk kepada materi yang terakhir, itu tentang osifikasi. Nah, osifikasi ini disebut juga dengan proses pembentukan tulang. Nah, jadi osifikasi ini kita sebut juga dengan proses pembentukan tulang yang dimulai dari perkembangan dari jaringan penyambung atau kita sebut juga dengan jaringan ikat, di mana terjadi perubahan dari tulang rawan nanti dia akan berkembang menjadi tulang keras. Nah, inilah proses-proses yang terjadi dalam osifikasi, di mana ini sudah terjadi sejak usia kehamilan tertentu pada manusia. Nah, kemudian jaringan pembungkus tulang itu kita sebut juga dengan istilah periosteum. Nah, ini sudah kakak jelaskan juga tadi sebelumnya pada penampang melintang dari struktur tulang pipa. Nah, kemudian untuk bagian osifikasi ini jaringan-jaringannya itu akan jaringan-jaringan yang berkembang itu nantinya akan disisipi dengan pembuluh darah, di mana pembuluh darah tersebut berperan untuk membawa mineral seperti kalsium dan menyimpannya pada jaringan tersebut. Nah, inilah materi kita untuk video pembelajaran kali ini. Sebelum kakak tutup, kita simpulkan terlebih dahulu untuk pembelajaran kita pada video kali ini. Yang pertama itu kita bahas tentang fungsi. Tadi fungsinya ada 6, tapi di sini cukup mana yang sering keluar pada ujian saja yang kakak tuliskan. Jadi fungsinya di sini yang paling sering keluar itu berperan sebagai alat gerak pasif. Kemudian rangka juga berperan sebagai tempat melekatnya otot. Kemudian rangka juga berfungsi sebagai tempat pembentukan sel-sel darah, di mana pembentukan dari sel-sel darah ini terjadi pada bagian sumsum tulang belakang. Nah, kemudian ada macam-macam tulang. Nah, untuk macam-macam tulang tadi kita bagi strukturnya itu menjadi 3. Yang pertama, pengelompokan tulang atau macam tulang kita lihat dari segi bentuknya. Dari segi bentuk tulang terbagi menjadi 3, tulang pipa, tulang pipih, dan tulang pendek. Yang kedua, kita lihat macam-macam tulang dari segi penyusunnya. Nah, dari segi penyusunnya tulang itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada tulang rawan atau kartilago, dan yang kedua itu ada tulang keras atau osteon. Dan yang ketiga, berdasarkan susunan matriksnya atau cairan atau zat yang ada di dalam tulang tersebut, tulang terbagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan tulang kompak dan ada yang disebut dengan tulang spons. Nah, berikutnya itu ada tulang penyusun rangka. Nah, tulang penyusun rangka ini secara umum kita bagi menjadi 3. Yang pertama itu ada tulang yang menyusun bagian tengkorak manusia, kemudian tulang yang menyusun bagian badan manusia, dan yang terakhir ada tulang yang menyusun bagian anggota gerak atau alat gerak manusia, di mana untuk bagian tulang tengkorak dan sebagian tulang badan ini kita sebut juga dengan rangka aksial. Nah, sebagian tulang badan itu diantaranya ada tulang gelang bahu dan gelang panggul, serta alat gerak ini kita sebut juga dengan rangka apendikular. Nah, itu sudah kakak jabarkan dari pembahasan materi sebelumnya. Dan yang terakhir itu ada proses osifikasi atau proses penulangan. Nah, baiklah adik-adik, sekian dulu untuk materi biologi kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi adik-adik semua. Kalau ada pertanyaan, silakan tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar video. Oke, kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi